bentuknya. Kalau ingat kampung, ingat sawahnya, ingat sungainya. Terus kalau ingat Allah itu yang diingat apanya? Apa mesti dibuatkan patung Allah? Apa mesti dibuatkan tulisan Allah? Makanya perlu ngaji sifat 20. Tauhid. Allah itu ada, wujud. Allah itu nggak ada awalnya, qidam. Allah itu nggak ada akhirnya, baqa. Allah itu nggak sama dengan apapun. Dia bukan tulisan, dia bukan peta, dia nggak bulat. Mukhalafatul hawadis. Dia nggak perlu makhluk lain, dia berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, tunggal, esa, tidak berbilang. Dia mampu melakukan sesuatu, qudrat. Dia berkehendak, iradat. Dia tahu, ilmun. Dia maha hidup, hayat. Dia mendengar, sama. Dia melihat, basar. Dia berkata-kata, berfirman, kalam. Jadi kita mengetahui sifatnya, bukan zatnya. Maka kita disuruh berzikir, mengingat. Mengingat siapa? Itu ide yang kita kaji itu, Allah itu. Makanya ada yang zikirnya pakai nafas. Sekali tarik, Allah. Sekali hembus, Allah. Begitu kata guru saya, Syekh Saifuddin Al-Kurdi dari Mesir. Kata dia, tarik sekali, Allah. 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 Tarik sekali, Allah. Saat mengembus, Allah. Lupa, ulangi lagi. Lupa, seperti naik motor. Kadang karena lalai, ngantuk, udah agak-agak ke trotoar, balik lagi. Sampai akhirnya tidak melenceng. Kata guru yang satu lagi, tidak pengen nafas. Banyak aja terus. Kami dulu dilatih satu hari 15.000. Tasbih itu 100. Kalau sudah satu kali, kasih batu kecil 1. 10 kali, batu besar 1000. Kalau sudah 1000 disimpul, pakai kain putih panjang disimpul. Itu teknis cara ngitung aja. Allah, 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 100 batu kecil. Allah, 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 100. Kalau sudah 1000 disimpul tali. Simpul. Masih ada saya simpan simpul-simpul tali. Itu proses latihannya. Cara mensetapkannya saja, mensetap. Nanti kalau sudah berkelanjutan di luar masa pelatihan, udah nggak ngitung 1000, 10.000, 15.000 lagi, udah nggak ngitung lagi. Asal lupa ya ingat lagi. Mau sedang nyetir, Allah, 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 Allah. Tersetapkan dia di dalam. Melalui proses terus. Puasa sunat itu pun tujuannya yaitu untuk zikir. Karena sedang puasa kita zikir. Mau ngomongin orang, takut. Mau ngelihat macam-macam, takut. Mau mikir macam-macam, takut. Umroh itu pun zikir juga. Ketika sedang umroh, nyabut bulu hidung pun takut. Membunuh binatang, takut. Semua ibadah itu tujuannya agar kita merasakan kehadiran Allah. Merasakan kedekatan Allah. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama menyaksikan pemaparan potongan video yang disampaikan oleh guru yang sangat kami muliakan,
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan. Assalamualaikum Dinda. Ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, apanya yang kita ingat? Baik. Banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadith yang menyarankan kita, yang menyeru kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka kamu akan termasuk orang-orang yang menang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Baik. Banyak sekali di dalam Quran maupun hadis yang menyerukan kepada kita untuk berzikir. Bahkan ada dalam hadis juga dikatakan, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Itu hadis qudsi. Baik. Maka muncullah pertanyaan ini dari Tuhan yang sangat kami muliakan, apanya yang diingat? Kalau kita ingat sawah seperti penyampaian guru kita semua, yang kita ingat bentuknya, yang kita ingat warnanya. Kalau kita ingat HP, yang kita ingat bentuknya, warnanya. Kalau kita ingat istri anak, yang kita ingat wajahnya, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengingat Allah, yang kita ingat apanya? Nah, baik. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan mengingat makhluknya. Kenapa berbeda dengan mengingat makhluknya? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat wajib 20. Di dalam sifat wajib 20, Allah menerangkan Allah itu wujud tanpa awalan, tanpa akhiran. Berdiri sendiri, tidak bersandar kepada apapun. Esa, ya. Hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, ya. Semua yang ada pada sifat 20, termasuk laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan apa yang diciptakannya, tidak serupa dengan apapun. Nah, mengingat Allah ini melalui 4 jalan, ya. Mengingat Allah ini melalui 4 jalan. Jalan yang pertama disebut dengan maqam syariat. Apa itu maqam syariat? Maqam yang terletak pada jasad kasar kita. Nah, apanya yang diingat ketika di maqam syariat? Ya namanya. Dengan cara apa diingat? Dengan cara disebut. Dengan lisan zohir kita. Nah, jadi mengingat Allah pada maqam yang pertama, yaitu maqam syariat, dikerjakan oleh mulut zohir kita. Apanya yang disebut, apanya yang diingat? Yang diingat, yang disebut adalah namanya. Allah, Allah. Atau pujian kepadanya. Subhanallah. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Yang nyebut lisan kita. Walaupun pikirannya entah kemana,
walaupun hatinya entah kemana, yang penting nyebut oleh lisannya secara jahar kasar ini, ya, walaupun dia nggak tahu pemilik nama Allah siapa, sifat Allah bagaimana, dia nggak tahu, tapi dia sebut dengan lisannya Allah, Allah dengan lisan nyata zahir ini, maka ini zikir pada maqam syariat. Yang diingat adalah namanya. Yang kedua, ada zikir pada maqam thariqah. Zikir pada maqam thariqah, ya, yang diingat apanya? Masih yang diingat adalah namanya. Perbedaannya, kalau zikir maqam syariat hanya sampai lisannya, kalau zikir maqam thariqah masuk ke hatinya. Yang tadi ketika dia menyebut Allah di mulutnya, tapi di dalam hatinya masih ada harta, dunia, jabatan, ya. Nah, ketika naik pada maqam tarekat, selain Allah di hatinya keluar. Yang diingat apanya? Namanya. Ketika menyebut Allah oleh mulutnya, maqam syariat. Ketika menyebut Allah, Allah pada hatinya keluar nama selain nama Allah. Nah, ini zikir pada maqam tarekat. Yang diingat namanya. Naik lagi zikir pada maqam hakikat. Zikir pada maqam hakikat ini sudah zikir naik daripada nama kepada sifatnya Allah. Jadi zikir pada maqam hakikat itu pada dasarnya tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berhuruf. Kenapa tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak bersuara, tidak berhuruf? Karena pada hakikat itu yang zikir adalah jiwa kita, atau kesadaran kita, atau rasa kita. Nah, maka ketika kita berzikir pada maqam hakikat, wajib orang ini sudah mengenal sifat wajib bagi Allah dan asmaul husna. Nah, ketika kita zikir di maqam syariat, masih ada hurufnya, masih ada tulisannya, masih ada bahasanya. Ketika kita pakai lisan, masuk kepada hati, ketika kita berzikir, ketika kita sebut Allah di dalam hati, masih ada tulisannya, masih ada bahasanya, masih ada hurufnya. Tapi perbedaannya ini jahar secara maqam syariat, cara maqam tarekat adalah khafi, tersembunyi dia. Nah, bagaimana kalau maqam hakikat? Maqam hakikat itu adalah rasa, jiwa, kesadaran. Nah, seperti kita merasa, nah, saya memukul tangan saya. Ketika saya pukul tangan saya itu ada rasa di sana. Nah, rasa di sana itu tidak ada bahasanya, tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya. Nah, tapi kita paham maknanya. Maknanya sakit. Nah, ketika kita rasakan manis, maknanya manis, tapi kita nggak ada melihat ada tulisan, ada nama, ada huruf di dalam rasa itu, tidak ada. Nah, zikir sifat itu menggunakan rasa. Ngolahnya bagaimana? Ngolahnya lewat nafas. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita dalam posisi duduk, ya, ketika kita sudah lulus pada maqam zikir syariat, maqam zikir thariqah, naiklah kita kepada zikir sifat atau zikir hakikat atau zikir nafas. Ketika nafas ini masuk, kalimahnya adalah huwa atau hu. Huwa atau dia. Dia itu yang mana?
Dia yang wujud, dia yang qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu ta'ala binamsi wahadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dia yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai As-Sabur, Asma'ul Husna. Nah, ketika kita tarik nafas, ya, dia, huwa, hu, ketika kita tarik itu semua yang nyata, sifat-sifat yang nampak, yang wujud, yang maha hidup, yang maha melihat, ditarik semua. Yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik segala-galanya, tarik. Masuk dia ke dalam sir dada kita, baru dah dia nyata menjadi Allah. Nafas keluar, Allah. Masuklah semua nih. Allah menyeliputi di alam semesta ini. Semuanya ini berwujud, bersandar kepada wujud Allah. Tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa melihat, mendengar, mengetahui. Semuanya bersandar kepada Allah. Tarik. Sifat 20 dan Asmaul Husna, tarik. Rasakan di dalam rasa kita. Masuk sifat itu ke dalam sir pada diri kita. Diri kita yang mana? Diri daripada hembusan Ruhul Ahmad, hembusan Ruhullah. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu min ruhi. Dan setelah kami sempurnakan kejadian Adam, kami tiupkan sebahagian dari ruh kami. Nah, itu tepatnya bersatu itu. Lalu keluarlah Allah, nyatalah Allah itu. Allah. Nah, nanti akan ada rasanya. Nah, nanti ketika kita sudah menguasai zikir hakikat, zikir nafas, zikir sifat ini, ketika jasad kita bersyariat, hati kita bertarekat, keluar nama selain nama Allah, jiwa kita berhakikat, merasa dihidupkan, dilihatkan, didudukkan, digerakkan, dimakankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariat. Nanti ketika ruh kita bersih, naiklah kepada zikir zat. Zikir zat itu bukan kita yang zikir, tapi sifatlah yang zikir. Bagaimana sifat yang zikir? Sifat itu wadahnya ruh. Zat itu wadahnya sifat. Jasad itu wadahnya ruh. Wadah ruh adalah jasad, wadah sifat adalah ruh, wadah zat adalah sifat. Maka nanti ruh itu ketika dia bersih, itu seperti cermin. Cermin. Ketika kita melihat diri kita di cermin, nampak bayangan. Bayangan yang ada di dalam cermin adalah ruh. Yang pemilik bayangan itu adalah zat mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cerminnya harus bagus. Cerminnya harus bersih. Nah, apa cerminnya itu? Cerminnya adalah hati. Cerminnya adalah hati. Nah, apakah bayangan yang di dalam kaca itu adalah Allah? Bukan. Apakah ruh itu adalah Allah? Bukan. Bukan. Nah, ketika kita misal bercermin, kita bercermin, nampak diri kita di dalam cermin itu. Apakah yang ada di dalam cermin itu zat saya? Ya enggak, karena di dalam cermin itu bayangan. Mana zatnya? Yang saya yang di luar cermin itu. Yang di dalam cermin itu adalah tajalli, manifestasi. Jadi ketika bersih jiwa, bersih ruh, bersih hati, bersih tubuh bersyariat, naik kepada zikir zat, nanti seperti itu. Pandanglah ke dalam, seperti kita memandang kepada ruhani kita. Itu seperti cermin. Ketika dia bersih hati kita, itu cerminnya tembus ke dalam, kita melihat bayangan. Bayangan itulah bayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jangan dipahami secara literal, secara harfiah ya. Makna akan rasakan, nanti dirasakan sendiri.
Jadi kita bisa memandang kepada diri yang sebenar diri, sir di dalam diri kita. Itu namanya zikir zat, musyahadah, bersaksi, penyaksian. Jadi sifat itu memuji kepada zatnya. Sifat, seperti yang saya sampaikan tadi, ruh diwadahi oleh jasad. Jasad ini wadah ruh. Wadah sifat adalah ruh. Wadah zat adalah sifat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sana saya cerita dulu. Mohon maaf. Jadi bagi yang pemula, apanya yang diingat Allah itu? Yang diingat namanya. Bagaimana cara mengingat? Sebut dengan lisanmu. Ini makom syariat. Walaupun pikiran entah kemana, hati entah isinya apa, nggak apa-apa. Ini makom syariat. Ketika lulus di sini, masuk ke makom tarekat, apa yang diingat? Allah namanya. Tapi beda kalau syariat dia berucap, kalau tarekat sudah masuk ke hati. Jadi pikiran hati semua keluar selain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru naik ke zikir nafas, yaitu zikir hakikat, zikir sifat. Jadi ketika tarik nafas sifat 20 dan asmaul husna, mari bersatu dengan sir yang di dalam, nyatalah Allah keluar. Kalau sudah ini lulus, baru naik kepada zikir zat. Ketika zikir zat itu, siapa yang berzikir? Bukan kita. Gak akan mampu kita. Siapa yang berzikir? Sifat. Siapa itu sifat? Ini rahasia. Muhammad. Jadi Muhammadlah yang paling mengenal Allah, Muhammadlah yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa disebut seperti itu ya? Ketika jasad ini mengikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut akhlak Nabi, kita ikut cara salatnya, cara ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu melihat akhlak Nabi pada diri kita. Seperti itulah. Sallallahu alaihi wasallam. Memang berat, ya memang berat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, meridhai kita, memberikan kita hidayah agar bersyariat dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bertarikat dengan tarikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar berhakikat dengan hakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ma'rifat dengan ma'rifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami mohon maaf. Namun apabila itu benar, itu datang dari Allah, bukan datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.